kemudian juga untuk mustahik tertentu, serta kita terikat sebagai individu untuk melaksanakan kewajiban ini. Jadi jangan sampai beranggapan orang yang berzakat itu orang yang dermawan. Harus kita sama-sama ketahui kalau orang zakat itu berarti dia orang yang taat. Kalau tidak berzakat berarti dia taat. Karena ini bagian dari rukun Islam. Salah satu penyeimbang antara hablum minallah dengan hablum minannas. Nah, zakat ini ada di antara tengah-tengahnya. Ada dampak sosial dan ekonomi yang diberikan ataupun yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, baik itu sebagai zakinya maupun mustahiknya. Kita yang diberikan kelebihan harta memposisikan diri sebagai zaki, tapi dengan syarat tertentu. Haulnya sudah terlampaui, ini menjadi kesempatan kita secara bersama-sama, terlebih lagi juga kepada panitia yang akan menerima zakat, amilin yang ditutup di Masjid Baitur Rahman ini menjadi potensi ladang pahala dan ladang penghimpunan fundraising bagi kita untuk mensiarkan siar zakat seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Peru bersama. Siar zakat kepada siapa? Kepada seluruh umat muslim. Karena ada dua momen. Yang pertama yang dikeluarkan pada periode Ramadan, sama-sama kita ketahui, yaitu zakat fitrah. Dan ada juga potensi para muzaki mengeluarkan kewajiban zakatnya itu pada bulan Ramadan yang sama-sama kita tahu itu zakat mal. Kalau zakat fitrah saat pandemi kemarin, fatwa ini mengeluarkan bisa dikeluarkan pada awal bulan Ramadan sebagai salah satu upaya untuk hifdzun nafas para masyarakat kita secara umum, khususnya umat muslim. Ini tidak bisa dikeluarkan oleh orang muslim secara eksklusif hanya untuk orang muslim saja. Kemudian zakatnya itu kadarnya itu 1 sok yang harus kita keluarkan, atau setara dengan 2,5 kg beras. Beras yang mana yang kita pakai? Yang biasa para panitia atau masyarakat umum menggunakan kualitas yang premium agar mustahik yang diberikan zakat itu dapat merasakan nasi yang biasa kita makan, pulennya itu seperti apa, enaknya itu seperti apa. Negara pun yang menjamin hajat hidup orang banyak, khususnya fakir miskin, itu punya programnya Raskin. Nah, kesempatan kita pada program zakat fitrah ini untuk bisa memberikan kualitas beras yang dengan kualitas premium. Mohon izin, saya diamanahkan di salah satu lembaga zakat nasional juga dan menjadi PIC atau person in charge untuk dalam proses pengadaan. Kami secara ketat bahkan kami melakukan open bidding. Mungkin kalau di pemerintahan sudah awam ya, sudah sering kita mengetahui atau mendengar open bidding gitu. Open bidding, pembukaan penawaran untuk para mitra-mitra kebaikan kita. Ular-ular, kalau orang Jawa biasanya mengenai apa? Tempat gilingan lagi untuk mensupport beras dengan kualitas premium. Kepada siapa? Kepada kita sebagai panitia penyelenggara penerimaan zakat maupun pendistribusiannya. Maksudnya apa dilakukan open bidding? Agar nanti si mustahik ini yang tadi saya sebutkan dapat merasakan nikmatnya mengkonsumsi beras dengan kualitas premium yang biasa kita makan. Harganya fluktuatif. Kalau tahun lalu itu beras kualitas premium di angka 11.000. Kalau sekarang itu di angka 13 sampai 14.000. Basnas Kabupaten Serang sudah men-state bahwasanya zakat fitrah untuk tahun ini sebesar 35.000 kalau kita uangkan. Ini mohon maaf, kalau kita keluarkan dalam bentuk beras nominalnya segini,
kalau kita akan keluarkan dalam bentuk uang, itu pun bisa. Dan memang ada pendapat ulama yang membenarkannya, itu senilai 35.000. Dari mana 35.000 ini didapatkan? Dari jumlah harga beras per kilo yang akan kita salurkan. Biasanya uang akan kita salurkan apabila banyaknya para muzaki mengeluarkan zakatnya itu di last minute ataupun di akhir-akhir pelaksanaan proses zakat fitrah. Mungkin sebelum naik sholatnya gitu ya, waktu subuh, karena ada yang beranggapan saya ingin mengeluarkannya pada waktu sebelum pelaksanaan sholat itu jadi bisa kita keluarkan dalam bentuk uang. Ataupun kalau untuk pengamanan ketahanan pangan, kita bisa melakukan pengadaan dengan berbagai macam prosedur yang bisa kita lakukan. Di antaranya membimbing kita seleksi mitra-mitra kebaikan kita, healer-healer yang bagus yang bisa mensupport beras kita itu. Gimana caranya harga ini bisa ditekan, harga yang senilai 13.000 misal gitu ya, misalnya 13.000 dengan kualitas premium. Kalau kita mau pendidik ini bisa kita tekan, bisa di angka 11.000 atau bahkan 10.000 kalau si mitranya yang maksudnya apa? Kok jadi malah lebih murah? Maksudnya agar kita mendapatkan kualitas premium dari beras yang kita akan salurkan, namun dengan kuantitas yang lebih banyak agar mustahilnya bisa lebih banyak. Begitu. Ada kelebihan ataupun pengurangan dari harga yang biasa kita temui di pasaran. Ada margin sekitar 2.000 ataupun 1.500. Kalau kita kalkulasikan 10 orang yang zakat, nanti ada satu penerima manfaat lagi yang akan menerima zakat dari hasil pengelolaan kita sebagai panitia pendistribusian zakat fitrah. Kemudian masuk kepada pembahasan zakat mal. Zakat mal ini terbagi, di sini ya sudah zakat mal. Apa yang dimaksud dengan zakat mal? Yaitu zakat yang dimiliki oleh kita dari harta yang kita miliki ataupun yang kita simpan. Kalau harta yang kita gunakan misal mobil karena memang kita butuh, ataupun motor yang kita pakai sehari-hari, itu tidak dihitung zakatnya. Kecuali kalau mobil itu kita jual, nanti akan masuk dalam kewajiban zakat perniagaan atau perdagangannya. Dengan syarat nisabnya terlampaui atau tidak. Di sini ada banyak, ada zakat perdagangan, zakat profesi, zakat pertanian, zakat ternak, zakat yang lainnya, misal rikas. Teman-teman sebagai amil zakat, kalau ngambil dari bagian zakat fitrah, karena beberapa proposal yang saya temui kalau di lapangan itu biasanya melampirkan calon penerima manfaat zakat fitrah. Biasanya dimasuk itu sulam, kategorinya amilin. Kemudian bisa dititip, ini fakir. Mana yang lebih afdol untuk kita lakukan pengeluaran dalam zakat fitrah atau distribusiannya? Baiknya amil tidak mengambil dari bagian zakat fitrah. Kalaupun nanti ingin mengambil bagian ataupun yang digunakan untuk operasional penyaluran ataupun untuk dijadikan operasional masjid, bisa mengambil dari zakat mal di sini. Karena nanti di sini ada hak amilin sebesar 12,5% ataupun sewajarnya atau sepatutnya. Biasanya kita sering melihat ataupun kita mendengar banyaknya ataupun tumbuhnya lembaga-lembaga amil zakat yang baru. Ada yang tahu mungkin selain Basnas ada lembaga zakat apa lagi? Kalau Basnas pemerintah lagi. Harapan duafa, skala provinsi dengan perhimpunan minimal 30 miliar. Ada juga las kabupaten kota, mungkin kalau teman-teman pernah dengar las Masjid Raya Bintaro Jaya MRBJ
yang perhimpunannya itu di angka 3 miliar 3M. Ini kabupaten kota, provinsi 30M, provinsi nasional ini apa ya? Karena di atas nasional 50. Kenapa saya membahas tentang ketentuan-ketentuan luas dalam berbagai macam skala ini? Ada yang zakat nasional dengan angka minimum 50%, 50 miliar, kemudian ada provinsi di angka 30 miliar, kemudian ada kelas kabupaten kota senilai 30 miliar. Karena ini menjadi potensi kita bersama. Hasil dari studi Puskas Basnas, Pusat Kajian Zakat Basnas RI, menyebutkan bahwasanya potensi zakat yang bisa dikelola oleh masyarakat Indonesia itu di angka 250 triliun. Triliun Pak, bukan M lagi. Salah satu di antaranya yang ada di Masjid Baitur Rahman, Baitur Rahim ya Pak, Baitur Rahman, 250 triliun. Tapi yang sudah dilakukan ataupun yang berhasil untuk digapai oleh teman-teman Basnas dan dibantu oleh kelas itu baru sekian persennya aja, baru 20 triliun. Ada gap yang cukup besar. Kenapa ada gap yang cukup besar? Karena pertama, sosialisasi tentang zakat belum menyeluruh ke masyarakat. Masyarakat belum teredukasi. Kedua, pengelolaan oleh Bas itu Basnas atau Penulis masih sangat terbatas. Ada poin ini nanti akan saya jelaskan. Kenapa sangat terbatas? Pertama, amil ini di sini sangat terbatas. Kemudian juga salah satu profesi yang belum banyak orang ketahui. Mungkin para bapak-bapak sekalian mengetahui amil itu ada di masa di rumah aja penyaluran kita. Padahal tidak. Kita bisa berlaku ataupun mengambil posisi sebagai salah seorang yang berprofesi amil ada 1 tahun penuh. Dari mana kalau ambilnya dari zakat fitrah? Kalau selain bulan Ramadan, kita bisa menggrade ataupun mengambil dari zakat mal. Dengan cara apa? Dengan cara-cara yang menyesuaikan dengan zamannya. Kalau bapak-bapak buka Tokopedia, sekarang Basnas ataupun kelas itu sudah mulai buka. Kalau Shopee kan biasanya jual apa Pak? Yang biasanya misal boneka gitu ya. Boneka harga 20.000. Orang mau membelanjakan untuk beli boneka. Padahal dia itu salah satu orang yang memang sudah dikenakan wajib zakat. Berhubung karena edukasinya belum tersampaikan secara menyeluruh ke masyarakat, jadilah dia tidak pernah berzakat. Artinya belum tergerak. Pikirnya kalau zakat ya ada zakat fitrah aja lah, bukan diri kita. Zakat kalau nanti aja, nunggu kita kaya dulu baru saya zakat. Atau enggak saya pengen sedekah aja tanpa harus sekali sama orang. Nah ini menjadi salah satu faktor kenapa adanya gap yang cukup besar. 20 triliun ini 250 triliun. Kalau saja 250 triliun ini bisa secara bersama-sama kita lakukan gotong royong untuk sampai dengan di angka 250 triliun. Kami yakin Pak, masyarakat di Indonesia tidak ada orang yang miskin. Karena zakat salah satu dijadikan instrumen untuk pengurangan angka kemiskinan. Contohnya sangat sering kita ketahui, biasa kita lakukan. Yang sudah kita lakukan mungkin pas lagi ada zakat mal, kita salurkan menggunakan program-program yang sifatnya karitas ataupun charity. Dikumpulkan yatim piatu, dipanggil untuk dimerayakan acara, kita berikan santunan. Larinya konsumerisme Pak, tidak produktif. Kalau 250 triliun ini sebagian besarnya dialokasikan untuk program yang sifatnya perekonomian. Misal kita berdayakan UMKM tetangga kita yang kita ketahui dia punya potensi, namun tidak menerima modal. Terlebih lagi sangat banyaknya sekarang bank-bank keliling
yang sudah masuk ke wilayah-wilayah kita untuk memberikan akses permodalan yang katanya itu mudah, murah, cepat dengan berbagai macam dalih yang mereka sampaikan. Biar si masyarakat ini mengambil akses permodalannya dari koperasi misalnya. Padahal ini kita sudah ketahui bersama Pak ya. Bang, ada bunganya, kemudian ada kelebihan harta, ada kelebihan nominal yang kita kembalikan kalau misalnya kita tidak berubah. Otomatis riba. Kalau sudah riba, mau sebagaimana usaha kita, mau sekuat apapun usaha kita, karena yang batin dicampurkan dengan yang hak, ya akan kembali lagi. Sekalipun muter, ya segitu-gitu aja tidak akan dekat. Pembarokatannya akan dicabut. Kalau saja yang 250 triliun ini dialokasikan untuk program ekonomi, nggak usah besar-besar, Pak. Mungkin 1 juta, 2 juta. Kita berikan permodalan, misal ke ibu Sutihat, dia bisa masak, biasa untuk agak. Jadi untuk penghasilan karena suami sudah meninggal, anaknya banyak. Ada potensi dia bisa dijadikan mustahik. Kita lakukan penilaian secara mendalam, kita pastikan bahwa beliau itu masuk dalam kategori mustahik, fakir, miskin. Kita berikan bantuan dengan modal permodalan UMKM. Caranya bisa dengan keluarga kasar ataupun pinjaman lunak yang dia sama sekali tidak ada kelebihan uang yang akan dikembalikan. Kalaupun polanya tetap dicicil, itu hanya bagian dari pola pendidikan yang kita lakukan. Sehingga nanti usahanya berkah. Kalau usaha berkah dan dia mengetahui sumber dana yang diberikan itu oleh ataupun dari panitia zakat, baik rahmat, dia akan bergerak hatinya sekalipun belum menjadi muzaki, Pak. Dia akan menjadi mutasabbih ataupun munfik. Dia akan berinfak dengan kesadaran dirinya agar lebih banyak lagi ibu Sutihat yang lain terbantu dengan kebermanfaat dana zakat yang kita kelola. Begini, ya. Ya lanjut. Ini satu slide pembahasannya kemana-mana. Nah ini zakat masuk dalam filosofinya ada 5. Pertama, anak ataupun pertumbuhan, penumpukan harta atau hubungan sosial, ukhuwah kaya dan miskin sesuai pertumbuhan zaman. Kelihatan Pak? Tidak kelihatan, mohon maaf. Al-barokah, keberkahan, memberkahkan harta, kehidupan masyarakat dan mengundang keberkahan Allah. Aziyadah, tambahan ataupun kelebihan dikeluarkan setelah mencapai nisab, kelebihan dari kebutuhan. Asolah baik berdampak baik bagi muzaki dan mustahiknya karena bersumber dari dana yang sudah dibersihkan, tidak lagi kotor. Kalau bahasa kitanya mah duit adem, Pak, bukan duit panas lagi. Duitnya adem, diceroh baru Pak kalau sampai dikelola secara baik dan benar. Kemudian atau Allah suci, membersihkan harta dari hak orang lain, hati dari penyakit pikir dan rakus, hati orang miskin dari benci, hasad dan dendam terhadap orang kaya, sumber dana zakat harus penghasilan yang halal. Jadi zakat ini bisa membersihkan hati kita. Mungkin kita sering ketahui di TV itu pas lagi akhir-akhir Ramadan, ada orang kaya yang ingin menyalurkan secara mandiri ataupun secara pribadi. Karena apa? Karena dia ingin dianggap sebagai orang yang dermawan. Nah, di pertama pada kesempatan pertama yang tadi saya sampaikan, orang zakat itu bukan orang yang dermawan, tapi orang yang taat. Karena dia taat akan perintah Allah. Dalam rukun Islam yang ketiga. Nah, baru orang yang sering sedekah, orang yang sering infak, dia dermawan. Baik itu untuk kegiatan sosial keagamaan maupun kegiatan kemanusiaan. Nah, landasan kewajiban zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta sampai nanti nisabnya. Ini Quran surat At-Taubah saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Al-ayat. Zakat dalam ungkapan Al-Quran sangat banyak, Pak. Disandingkan dengan sholat seringnya kita dapati. Aqimus shalah wa zakat, saling ya, sering kita dengarkan. Ataupun Quran-Quran atau yang lain, tidak masuk dapat dengan fuqara'i. Arti kata sedekah itu
dikiaskan ataupun disinonimkan itu dengan bahasa zakat. Ini pada saat kita. Kemudian ada hikmah yang didapatkan apabila kita menunaikan zakat. Ada 4. Pertama, sebagai fungsi ibadah, ketaatan dan syukur. Kemudian sebagai fungsi sosial, ukhuwah dan keseimbangan. Fungsi ekonomi, pemerataan pemberdayaan. Fungsi pembentukan karakter, mental, dermawan, ikhlas, peduli dan sebagainya. Peruntukan dana zakat buat siapa sih? Buat mustahik zakat yang ada 8 itu. Pertama, orang-orang fakir, lil fuqara'i. Kemudian ada orang-orang miskin, wal masakin. Kemudian pengurus-pengurus zakat, bapak-bapak sekalian ini yang nanti insya Allah akan melaksanakan pendistribusian dan pendayakan zakat. Para amilin, Pak. Kemudian wal muhammadun, para mualaf yang dibujuk hatinya. Kemudian hamba saya atau budak yang keenam, orang yang berhutang, golimin, pinjol, Pak. Pinjol yang di atas 1 juta, 2 juta, yang memang dia gunakan utangnya itu untuk sifatnya sebagai pemenuhan kebutuhan pokok, dan dia terancam nyawanya kalau misalnya dia tidak membayar zakat, tidak membayar utangnya, nyawa dia akan terancam, nyawa dia dan keluarganya. Nah, ini bisa dilakukan penyaluran dana zakat untuk model-model orang yang seperti ini. Kemudian untuk jalan Allah fisabilillah yang biasa kita ketahui mungkin para asatid ataupun para kiai ataupun para santri-santri yang sedang melakukan kegiatan taklim ataupun sedang belajar di pondok pesantren maupun penafsiran fisabilillah yang lain. Tapi mohon izin fisabilillah ini jangan sampai kita artikan masuk dalam jihad yang ekstremisme. Jihad yang ekstremisme tidak dibenarkan, bahkan tidak sangat ditoleran kalau sekiranya dana zakat dialihkan karena niatannya untuk merusak. Sekalipun kebenaran yang sudah dilakukan ataupun sudah disampaikan bahwasanya yang kita lakukan itu benar. Kemudian yang terakhir, untuk mereka yang sedang dalam perjalanan ibnu sabil, orang yang sedang bersafari gitu kan, safari dakwah, kemudian kehabisan bekal, kita bisa berikan perbekalan secukupnya untuk yang tersebut. Nah, syarat umum objek zakat itu harus apa aja sih? Yang pertama, milik penuh. Kita memiliki harta tersebut secara penuh, bukan harta yang kita dapatkan dari hasil gadaian ataupun dari hasil pinjaman. Sekalipun nisab dari harta benda zakat itu sudah mencapai, kalau bukan milik kita secara penuh, tidak boleh dizakati. Kemudian berkembang tanaman. Kemudian cukup nisabnya. Ada ketentuan tertentu yang harus mencapai nisab. Keempat, lebih baik kebutuhan pokok. Kemudian bebas dari hutang berlaku 1 tahun ataupun tahun. Nah, perluasan objek zakat itu dari zaman dulu secara konvensional. Itu saat zaman Nabi itu yang kita kenal hanya zakat itu zakat emas ataupun perak. Kemudian ada hasil pertanian makanan pokok. Kalau di Arab kan gandum gitu ya Pak ya. Kalau di kita beras, gandum juga, jagung gitu Pak. Peternakan sapi, unta, dan kambing. Nah kalau di kita disesuaikan, kan ada juga di zakat kerbau ya Pak. Sapi ataupun kerbau kita masukkan dalam penafsiran sapi. Kemudian hasil tambang khusus emas dan perak, ini hasil zakat rikas. Yang lambang batu Pak, mohon izin kayak di Bojonegara itu sekali melaksanakan penambangan seharusnya Pak, ini sangat potensial sekali bisa disadarkan untuk dikeluarkan zakatnya sebanyak 20%. Nah caranya seperti apa? Ya saya sampaikan. Kemudian barang dagangan, zakat perdagangan atau zakat perniagaan ataupun barang temuan di sini bisa diartikan secara. Kemudian zakat kontemporer. Dulu uang zaman Nabi kan belum ada alat tukar secara sah itu Pak. Uang kita kan berbeda-beda. Rupiah dulu nggak ada, begitu. Dolar dulu nggak ada. Nah sekarang ada produk fikih zakat kontemporer. Kemudian ada hasil pertanian itu. Kemudian ada hasil industri peternakan, daging, susu, madu, produk-produk turunan. Kemudian semua jenis hasil tambang dan hasil alam lainnya. Misal nelayan Pak. Dekat nggak ya Bojonegara sama
Nah, layak benar ya Pak ya? Bisa juga nih Pak, sebagai salah satu potensi yang bisa kita grab zakatnya. Kita sadarkan untuk dari pemilih yang para tengkulak yang para modal-modal untuk mengeluarkan zakat melalui kita. Kemudian industri perdagangan, industri barang biasa, investasi sudah berharga, saham, reksadana, obligasi, properti, kemudian penghasilan, nah, zakat penghasilan, kemudian zakat profesi, dividen, royalti, hadiah, undian, komisi dan sebagainya. Ini masih terkait dengan landasan kewajiban zakat, kita skip karena waktunya terbatas. Nah ini Pak, ini zakat pada zaman Nabi, emas perak, kemudian unta, perniagaan, hasil pertanian Pak di kurma, kemudian ini perdagangan perniagaan. Nah zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat harta mal. Ini yang tadi saya sebutkan, pertanian, perdagangan, peternakan, emas dan jenis, surat berharga, penghasilan dan lain-lain. Karena kita sebagai amilin, kita juga wajib untuk mengedukasi ke muzaki atau mengeluarkan zakatnya. Saya ambil contoh untuk zakat fitrah, mungkin Bapak-Bapak sudah kita ketahui secara bersama-sama. Ini kalau ini untuk yang niat untuk diri sendiri, nawaitu al-fitr zakat al-fitr an-nafsi, wabillahi ta'ala. Kemudian ini untuk istri kita, tinggal diganti an-nafsi jadi an-zawjati. Kemudian untuk anak laki-laki kita diganti dengan an-walidi ataupun untuk anak perempuan an-banati. Nah, kita sebagai amilin wajib untuk mendoakannya saat kita menerima zakat. Doanya seperti apa? Ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu fima a'taita wa barakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura. Yang artinya semoga Allah memberikan pahala atas apa yang telah kau berikan. Dan semoga Allah memberikan berkah atas apa yang kau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih batin. Dan nanti bisa ditambahkan doa-doa untuk si muzaki tersebut. Ini berlaku untuk zakat fitrah maupun zakat mal. Ini doa yang kita lakukan, yang kita ucapkan saat menerima zakat para muzaki. Nah, syarat wajib zakat, siapa saja sih yang memang sudah diwajibkan zakat itu? Pertama, dan yang paling utama dia harus muslim, karena non muslim tidak boleh dia berzakat. Kalaupun dia mau menginfak atau menginfak, dia mau mendermakan sebagian hartanya, tidak dicatat sebagai zakat, tidak dicatat sebagai sedekah, tapi kalau bahasanya dari bahasa itu dana kemanusiaan ataupun dana sosial keagamaan lainnya, begitu Pak. Ataupun donasi Pak, donasi kemanusiaan boleh menerima. Peruntukan untuk siapa? Ya bebas, karena mereka bukan orang muslim, tidak bisa disebut sebagai zakat. Kemudian berakal, dia memiliki cukup sadar Pak ya, tidak kurang setetes ataupun kurang ada ini gitu Pak. Kemudian harus sudah balik juga, merdeka, tidak menjadi budak, dia merdeka atas dirinya sendiri. Kemudian memiliki harta. Orang yang nggak punya harta otomatis dia menjadi mustahil. Fakir miskin, fakir itu kan orang yang nggak punya penghasilan dan dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hajat. Kalau orang miskin dia punya penghasilan, tapi tidak mencukupi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kesimpulan pada kegiatan diklat pengelolaan zakat di Masjid Baitur Rohim, Perum Pesona, yaitu agar nanti para amilin yang terlibat dalam susunan kepanitiaan pendistribusian dana zakat baik itu fitrah maupun mal memiliki kompetensi yang cukup dan mampu untuk mendistribusikan serta mendayagunakan sumber zakat yang diamanahkannya kepada para mustahik yang berhak. Ini sebagai bentuk kehati-hatian panitia pelaksana agar dana zakat yang dikelola oleh panitia zakat pada tahun ini, tahun 1444 Hijriah, bisa terdistribusi kepada mereka yang berhak. Begitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.